Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di IHMPA Online GPIB Cahaya Anugerah Surabaya. Kali ini Kak Dea akan mengajak adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyi Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dengan tetap berdiri, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di istirahat kami semalam, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, sehat, kami boleh beraktivitas, dan Tuhan, kami akan mengikuti IHMPA. Tuhan berkati IHMPA dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Berkati kakak layan, berkati adik-adik layan, berkati kami semua Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita bermazmur bagi Tuhan. Kita buka Alkitabnya semuanya yuk. Ambil Alkitabnya, kita baca Mazmur dari Mazmur pasal 99 ayat 1 sampai ke 5. Mazmur pasal 99 ayat 1 sampai 5. Kak Dea baca dari sini ya, kita baca sama-sama. Tuhan Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat, kuduslah ia. Raja yang kuat yang mencintai hukum, engkaulah yang menegakkan kebenaran. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah ia. Demikianlah pembacaan Mazmur kita. Nah adik-adik, Kak Dea tetap ajak adik-adik memuji Tuhan. Kita bernyanyi, ku diberikan kidung baru. Mari kita bernyanyi. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku,
bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik silakan duduk dengan diam, dengan manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Layan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita menyanyi Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya adik-adik hari ini? Sehat, tetap semangat ya kita, meskipun ibadahnya masih secara online, nggak masalah. Oke, kita sebentar lagi akan membaca firman Tuhan. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan kita, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan, atas kasih sayang Tuhan. Tuhan jaga kami sehingga kami pada hari ini boleh mengikuti IHMPA secara online. Sebentar lagi kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau urapi kami, mau tuntun kami sehingga kami boleh mengerti dan melakukan apa yang Tuhan firmankan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya, adik-adik. Waduh, lihat Kak Anita ada di mana nih Kak Anita nih? Oke, sebelum kita membaca firman Tuhan, Kak Anita mau ajak adik-adik untuk menonton video sebentar. Ya, jadi kita lihat dulu, kita tonton dulu video yang satu ini. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, Apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab
Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Iya adik-adik. Adik-adik sudah nonton ya videonya. Nah, apa sih maksudnya Kak Anita suruh nonton video tadi? Yuk kita sekarang buka Alkitabnya. Kita buka dari sini adik-adik ya. Dari Keluaran 15 pasal yang 15 ayat ke-22 sampai ke ayatnya yang ke-27. Keluaran 15 ayat ke-22 sampai 27. Oke, Kak Anita akan baca. Adik-adik nanti mengikuti dari rumah ya. Keluaran 15 ayatnya yang ke-22 sampai ke-27. Di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak mendapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru pada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma, lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Oke, adik-adik. Tadi adik-adik sudah melihat videonya bagaimana perjalanan Musa memimpin bangsa Israel ya keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Aduh, perjalanannya jauh banget adik-adik. Kalau dulu itu belum ada yang namanya pesawat. Kalau sekarang kan enak gitu ya. Adik-adik mau ke Malang itu bisa naik pesawat, bisa naik bus, bisa naik mobil, bisa naik motor gitu ya, biar cepat. Tapi kalau dulu, zaman dulu nggak ada adik-adik. Jadi kalau mau kemana-mana harus jalan kaki. Paling cepat naik kuda. Itu pun tidak semua orang bisa mengendarai kuda dan punya kuda. Biasanya yang punya kuda tuh hanya pemimpin-pemimpin, begitu ya, raja-raja, lalu pemimpin-pemimpin pasukan gitu ya, panglima perang, itu yang punya kuda, yang mengendarai kuda. Yang lainnya ya naiknya keledai, jalan kaki gitu ya, lama sekali. Jadi Musa waktu itu memimpin bangsa Israel, perjalanan itu lama sekali. Sampailah tiba di satu tempat, ya adik-adik pernah dengar ya ceritanya tentang bangsa Israel. Bangsa Israel itu, aduh, bandel banget. Tapi nggak tahu kenapa, kan itu juga nggak tahu kenapa sih Tuhan Yesus tuh sayang banget sama bangsa Israel. Jadi Tuhan memilih bangsa Israel untuk menjadi umat kesayangan Tuhan. Meskipun bandel, Tuhan mau tunjukkan ke kita semua bahwa untuk menjadi anak-anak Tuhan itu, Tuhan bisa rubah loh, dari yang bandel bisa jadi yang baik, dari yang tidak menurut menjadi menurut
Nah, kita lihat dari bangsa Israel. Di satu tempat tadi, apa yang dilakukan bangsa Israel? Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak? Tadi bacaan ada, di video juga ada. Apa? Kesukaannya bangsa Israel, yaitu bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu apa sih, Kak Anita? Bersungut-sungut itu ngedumel, tahu ya? Ngedumel, aduh, gimana sih? Kayak gitu loh, ngedumel. Jadi bangsa Israel itu ngedumel ke Musa, gitu ya. Kita tuh haus, kita mau minum. Yang namanya perjalanan itu kan di gurun pasir ya, kayak Kak Anita sekarang ada di gurun pasir. Gurun pasir itu panas, kering, seperti adik-adik lihat gitu ya. Kak Anita di gurun pasir ini itu kering banget, panas, mesti haus. Adik-adik aja kalau keluar rumah gitu ya, terus siang-siang bolong di tengah terik matahari pasti ngerasa panas, keringetan, haus gitu. Apalagi bangsa Israel, perjalanan udah jauh, jadi mereka merasakan haus. Lalu mereka melihat ada air, gitu ya, ada air kayak bukan sungai sih, kayak kubangan gitu ya, air. Lalu mereka minum air itu untuk menghilangkan rasa hausnya, menghilangkan rasa dahaganya. Ternyata airnya pahit. Airnya apa? Pahit. Mereka ngedumel lagi, mereka bersungut-sungut lagi. Airnya pahit, nggak bisa diminum. Kalau kayak gini caranya, gimana kita bisa menghilangkan rasa haus kita? Akhirnya mereka marah ke Musa. Lalu Musa merasa kasihan. Aduh, gimana ya? Lalu Musa berdoa pada Tuhan dan Tuhan tunjukkan jalan. Dengan cara apa? Sepotong kayu ranting, begitu ya. Tuhan katakan ke Musa, lihat ranting itu, lihat sepotong kayu itu, lemparkan ke air. Lalu Musa menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Musa ambil itu kayunya, lalu Musa lempar ke air yang pahit tadi. Karena airnya pahit, tadi dinamai apa? Marah. Ya, marah nggak pakai H. Kalau pakai H itu nantinya marah. Jadi itu marah yang berarti pahit, ya. Lalu ketika sudah dilemparkan kayunya, bangsa Israel mencoba minum. Manis. Kalau manis tadi itu namanya apa ya? Coba kita lihat. Coba yang mana ya? Musa berseru-seru pada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Oh, nggak ada namanya manis. Jadi menjadi manis. Wah, luar biasa ya. Kebesaran Tuhan, kekuatan Tuhan, kesaktian Tuhan gitu ya. Wah, Tuhan tuh luar biasa. Air yang tadinya pahit, tidak bisa diminum, jadi manis, jadi enak diminum, jadi seger banget. Bangsa Israel akhirnya senang banget bisa minum dengan senang, melepaskan dahaganya, melepaskan rasa hausnya, hilang gitu ya, kelak gitu. Tetapi saat mereka sudah meminum air itu, kita coba lihat lagi adik-adik, Tuhan Yesus berbicara kepada bangsa Israel itu secara langsung. Ayat yang ke-26, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Aduh, agak belibet ya, maaf ya adik-adik. Aku Tuhan yang akan menyembuhkan. Jadi Tuhan tidak akan memberikan penyakit kepada bangsa Israel kalau bangsa Israel mau nurut.
Tapi bangsa Israel tadi kan sudah bersungut-sungut, udah ngedumel. Tapi Tuhan mau mereka jangan ngedumel lagi. Sekarang lihat, Tuhan bisa melakukan apapun, keajaiban apapun. Jadi Tuhan mau bangsa Israel sadar dan berbalik hati untuk menyembah Tuhan. Nah adik-adik, kita coba lihat. Hari ini kita mau belajar dari sosok seorang Musa. Bagaimana bandelnya bangsa Israel, tetapi kita lihat si Musa. Apakah Musa ikut bersungut-sungut, ikut ngedumel, ikut marah-marah? Tidak ya adik-adik ya, Musa tetap sabar, Musa tetap patuh sama perintah Tuhan dan mentaati segala perkataan Tuhan. Apapun yang dikatakan Tuhan, Musa itu mau nurut. Ya kan? Musa disuruh ke kanan, ke kiri, bahkan untuk ambil kayunya dilempar aja ke air. Musa nurut banget. Di sini kita mau belajar gimana sih caranya kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau meneladani sosok Musa. Pemimpin, Musa ini pemimpin loh adik-adik. Kalau zaman sekarang itu pemimpin tuh kayak siapa ya? Ibu Khofifah, gubernur. Pak Eri Cahyadi, wali kota. Pemimpin paling tinggi, adik-adik ada yang tahu? Bapak Joko Widodo, seorang presiden. Wow, siapa sih yang mau jadi presiden? Pasti adik-adik di semuanya tuh mau, aku mau Kak gantiin Pak Jokowi, nanti kalau aku udah besar, aku mau jadi presiden. Nanti Kak Anita akan cerita ke teman-temannya Kak Anita. Itu loh Pak Presidennya itu dulu itu adik sekolah minggunya Kak Anita. Nanti kalau Kak Anita ketemu, halo Pak Presiden, masih ingat nggak sama Kak Anita? Dulu kita IHMPA sama-sama loh. Aduh Kak Anita tuh bangga banget. Atau mungkin adik-adik ada yang pengen jadi wali kota. Kak, aku mau menggantikan Pak Eri Cahyadi, Kak. Nanti kalau aku sudah besar, aku mau jadi wali kota. Waduh, hebat sekali adik-adik. Ya, nanti di jalanan ketemu sama Kak Anita. Halo Pak Wali Kota, masih ingat dengan Kak Anita? Atau Ibu Wali Kota, masih ingat dengan Kak Anita? Aduh, Kak Anita seneng banget kalau adik-adik itu bisa jadi pemimpin. Tetapi harus pemimpin yang baik hati, pemimpin yang mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang difirmankan oleh Tuhan dalam Alkitab. Menjadi seorang pemimpin itu harus seperti Musa, tidak boleh marah-marah, tidak boleh bersungut-sungut, harus sabar, harus tetap mengandalkan Tuhan. Yang namanya pemimpin harus tetap sekolah minggu. Ya, kalau nanti udah gede bukan sekolah minggu lagi namanya, rajin ke gereja, tetap berdoa. Kalau sekarang ya rajin sekolah minggu, ya kan? Atau mungkin adik-adik sekarang ada yang punya adik. Jadi adik-adik sekarang jadi kakak nih, aku punya adik Kak. Waduh, berarti adik-adik ini adalah seorang pemimpin, memimpin adik-adiknya, ya kan? Jadi Kak Anita tuh yakin, Kak Anita tuh percaya bahwa adik-adik semua yang di rumah itu adalah pemimpin, seorang pemimpin. Wow, adik-adik itu nanti akan menjadi seorang yang luar biasa. Hari ini aja adik-adik mau IHMPA. Berarti kan adik-adik sudah belajar untuk menjadi seorang pemimpin, yaitu apa? Mau mengandalkan Tuhan, ya. Enak kan jadi pemimpin? Ya, saya mau pergi, nanti tolong saya ditemani. Waduh, keren banget. Ya adik-adik ya, hari ini Tuhan mau ingatkan, Tuhan mau ajak adik-adik dan juga Kak Anita untuk meneladani sosok Musa, untuk kita bisa menjadi pemimpin yang sejati, pemimpin yang baik, pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang taat, pemimpin yang mau mengandalkan Tuhan. Karena adik-adik semua yang di rumah adalah pemimpin.
Oke? Kak Anita jelaskan sekali lagi ya, Kak Anita tekankan sekali lagi. Adik-adik semua yang ada di rumah adalah seorang pemimpin. Jadi adik-adik sekarang lagi dipersiapkan sama Tuhan untuk nantinya di satu hari nanti adik-adik akan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Oke adik-adik, sanggup ya? Bisa ya? Kak Anita tunggu. Oke? Sekian dari Kak Anita, semoga adik-adik bisa menjadi musa-musa kecil di tempat adik-adik berada. Amin. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Tuhan mau ingatkan kami bahwa kami ini terlahir sebagai pemimpin, dan kami mau mencontoh dan juga meneladani apa yang sudah Musa lakukan atau yang sudah Musa perbuat. Kami mau mengandalkan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Terima kasih atas firman yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu. Amin. Kita kembali lagi, Kak Dea. Nah, sudah mendengarkan firman Tuhan adik-adik ya. Terima kasih kakak Layan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman yang sudah disampaikan tadi boleh menjadi berkat buat adik-adik dan buat Kak De dan buat kita semuanya. Nah, saatnya kita akan memberikan persembahan adik-adik. Silakan disiapkan persembahannya. Nanti bilang sama mama papanya untuk minta tolong dibawa ke gereja persembahannya, atau boleh dititipkan langsung di gereja di kantor gereja. Oke? Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi Kuberi Persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik, Kak Dea ajak adik-adik bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk saat ini. Kalau kami sudah memberikan persembahan, Tuhan berkati persembahan ini supaya bermanfaat untuk kegiatan kami di gereja dan di bermasyarakat. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya, berkati orang tua kami, supaya Tuhan boleh memberkati kembali orang tua kami. Mereka yang mengelolanya, Tuhan memberkati supaya boleh mengelola dengan baik dan benar dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik gak terasa nih, IHMPA di hari Minggu ini sudah akan selesai. Sampai ketemu kembali di IHMPA di hari Minggu berikutnya. Dan adik-adik sebentar lagi akan menerima berkat dari kakak Layan dan doa penutup. Kak Dea ajak adik-adik bangkit berdiri, kita bernyanyi Tiap Orang Yang Mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lelah
sekarang kita akan menutup IHMPA kita. Sedih deh, nggak apa ya. Kan minggu depan ketemu lagi. Jadi jangan sedih, jangan gelisah. Masih rindu ya sama Kak Anita ya. Berdoa biar virusnya pergi, terus kita bisa ketemu lagi, ya kan? Sekarang kita mau berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ini kami anak-anak-Mu kembali menghadap ke-Hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh mengikuti IHMPA secara online dari rumah kami masing-masing. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan, puji-pujian yang sudah kami lantunkan, boleh berkenan ke hadirat Tuhan. Kami pada hari ini kembali diingatkan untuk kami menjadi pemimpin yang sejati, pemimpin yang mau melibatkan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami percaya Tuhan sedang mempersiapkan kami untuk kami menjadi pemimpin yang sejati seperti Musa. Kami mau menjadi Musa di masa kanak-kanak kami, di masa remaja kami, sampai nanti Tuhan persiapkan kami menjadi pemimpin yang luar biasa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami yang saat ini sedang dalam pembangunan. Tuhan sertai dalam segala proses pembangunan. Tuhan juga jaga sertai orang-orang yang berproses juga untuk pembangunan kami. Tuhan kiranya jaga sehingga gedung gereja kami boleh terselesaikan dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, yang saat ini bergotong royong, yang saat ini bergandengan tangan untuk menghentikan virus corona dari negara kami. Kami mau membantu pemerintah kami mau membantu pemimpin kami untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Kami mau menjaga kesehatan, kami mau menjaga kebersihan agar virus ini boleh enyah dari negara kami. Tuhan kiranya mau urapi, Tuhan mau jaga, sertai pemimpin-pemimpin kami, mulai dari tingkat RT sampai dengan pemerintahan pusat, yaitu kepresidenan, untuk bersatu melawan COVID di negara kami, untuk bersama-sama menjaga persatuan di negara kami. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami, Tuhan, yang saat ini kami sudah lakukan, ada yang masih secara online, ada juga kami yang sudah bersekolah di gedung sekolah kami. Kiranya Tuhan juga mau sertai kami, jaga kami, sehingga kami boleh sehat selalu, kami boleh menyelesaikan sekolah kami, mengikuti sekolah kami, hari demi hari, apa yang disampaikan oleh Ibu dan Bapak Guru kami boleh mengerti, sehingga kami boleh mencapai cita-cita kami melalui pendidikan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini kami halaskan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Inilah kami anak-anak-Mu. Amin. IHMPA selesai, mari kita pulang. Udah pulang kali ya. Kan udah di rumah ya. Oke, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Sehat selalu, Tuhan Yesus berkati.